Bab 44, Bab 2164, Kejatuhan Dewa Bagian 1. Boom! Jaringan jurang bergetar hebat. Bahkan di bagian terdalam kabut tak berujung, tempat hukum realitas terpelintir dan goyah, kekuatan serangan Dian Rahu membuat debu jurang berhamburan ratusan mil, sesaat membersihkan kegelapan yang menyesakan. Taunger! Binatang neraka Kilin mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tubuhnya yang besar bergetar, energi jurangnya melonjak menantang. Namun, ia tidak mundur. Bukan karena ia tidak punya keinginan untuk melarikan diri, tetapi karena ia tidak bisa. Aura ilahi Dian Rahu telah menguncinya di tempatnya, membuat pelarian menjadi mustahil. Mati! Ruang di sekitar mereka retak saat tangan Dian Rahu membentuk segel ilahi, seluruh keberadaannya meletus dengan cahaya keemasan. Sosok emas yang menjulang tinggi muncul di atasnya, bentuk kolosalnya mencerminkan kehendak ilahinya sendiri. Namun kali ini, ia memiliki 4 lengan, dan di masing-masing tangan, ia memegang senjata ilahi yang sangat kuat. Suara yang dipenuhi dengan kekuatan absolut mengguncang jurang. Penghakiman abadi yang tak terbatas. Dengan gemuruh yang menggelegar, entitas emas itu turun, senjatanya berayun turun dengan kekuatan yang cukup untuk melenyapkan bahkan jiwa dari keberadaan alam batas ilahi puncak. Saat senjata ilahi itu turun, esensi dari binatang abisal Kilin mulai terurai. Bahkan sebelum serangan itu mendarat, debu jurang yang menyusun tubuh kolosalnya mulai hancur, seolah-olah keberadaannya sedang dihapus bahkan sebelum ia bisa melawan. Namun kemudian, Taunger! Suara yang tidak seperti apapun sebelumnya meletus dari kehampaan di atas. Mata biru dan tatapan mengerikan itu menusuk. Tatapan kuno nan suci tiba-tiba muncul di langit, sepasang mata Dewa Naga Biru, cukup besar untuk melahap langit itu sendiri. Ekspresi Dian Rahu berubah seketika. UGH. Jiwanya kejang di bawah serangan jiwa Dewa Naga yang meraung. Jauh di kejauhan, Yunce, dia telah mengaktifkan Dewa Ash saat kekuatannya dengan cepat meningkat sebanding dengan mereka yang berada di tahap pertengahan awal alam terbatas ilahi. Meskipun tubuhnya sudah babak belur melampaui batasnya, meskipun jiwanya tergantung pada seutas benang, dia telah memaksa dirinya untuk melepaskan kekuatan terlarang ini sekali lagi. Mata dan telinganya berdarah deras, sungai-sungai merah mengalir di wajahnya seperti tanda-tanda terkutuk. Pembuluh darahnya pecah, tubuhnya kejang-kejang di bawah tekanan yang menghancurkan. Namun, dia masih melakukannya. Bahkan saat berdiri di jurang kematian, dia telah meraih kekuatan absolut yang terbatas sekali lagi. Taunger! Dewa Naga Biru mengeluarkan raungan yang menusuk jiwa. Kekuatannya bergema melalui jurang seperti penghakiman dewa kuno. Kekuatan jiwa yang luar biasa yang terkandung dalam raungan itu bahkan mengguncang jiwa dewa sejati. Dian Rahu mungkin adalah dewa sejati terkuat, tetapi jiwanya berada di bawah Meng Kongchan. Tetap saja, sebagai dewa sejati, dia hanya tertegun sejenak saat auranya hancur berantakan. Bentuk emas Dian Rahu bergetar hebat. Penghakiman abadi tanpa batas, manifestasi dari kehendak ilahinya, hancur berantakan sebelum bisa sepenuhnya turun. Untuk sepersekian detik, pikiran Dian Rahu benar-benar kosong. Energi perlindungannya runtuh, aura ilahinya goyah untuk pertama kalinya. Meskipun dia adalah dewa sejati, meskipun kekuatannya berdiri di atas yang lain. Jiwa Dewa Naga Yunce berasal dari dewa sejati yang jauh melampaui levelnya sendiri. Bahkan jika kultivasi Yunce belum mencapai alam dewa sejati, kekuatan raungan Dewa Naga miliknya sudah cukup untuk mengejutkan seorang dewa, meski hanya sesaat. Namun, binatang abisal Kilin hanya butuh sesaat. Taunger! Bentuknya yang sangat besar melesat maju dalam sekejap. Debu jurang yang mengelilingi tubuhnya meletus seperti gelombang pasang, dan dengan ayunan yang dahsyat dan mengerikan. Bang! Ekornya, tambahan raksasa yang menopang seluruh beban jurang,
menghantam Dian Rahu yang tertegun, membuatnya terlempar ke dalam kehampaan. Dampaknya mengirimkan gelombang kejut kehancuran yang beriak melalui jurang. Boom! Sosok emas dewa sejati itu jatuh ke tanah yang jauh puluhan mil jauhnya, medan jurang hancur di bawah tubuh ilahinya. Sekali lagi, Dian Rahu berdarah. Batuk, batuk, batuk. Muntah, batuk. Kabut darah dewa yang basah dan keemasan menyembur dari bibirnya saat tubuhnya bergetar hebat. Ini adalah kedua kalinya dia terluka. Bentuk duanya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa diguncang oleh manusia manapun, telah dengan paksa dijatuhkan ke jurang tak bertuhan ini. Napasnya terengah-engah, mata emasnya berkedip karena tidak percaya dan marah. Dan kemudian, sebuah nama terlontar dari bibirnya karena marah. Meng Jianyuan, apa yang kau lakukan? Pikiran itu meledak di benaknya seperti api yang berkobar. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan pemuda ini, namun pemuda yang sama baru saja menyerangnya. Tangannya mengepal saat aura doanya berfluktuasi. Mata naga itu, raungan itu. Dia mengenalinya. Dia mengingatnya dengan jelas. Lagi pula, dia pernah menyaksikannya sebelumnya, bersama dewa-dewa lain yang tak terhitung jumlahnya ketika Yunce memperlihatkan kekuatannya dalam pertempuran melawan Long Huoli. Tapi kenapa? Meskipun ada dendam antara putranya dan Meng Jianyuan, itu tidak pernah menjadi masalah baginya. Meng Jianyuan tetaplah putra dari teman lamanya. Bahkan jika dia tidak ingin terlibat dalam perseteruan mereka, sebagai seorang tetua, dia telah memutuskan. Dia tidak akan membiarkan Meng Jianyuan mati di tangan Raja Kabut. Namun sekarang, Meng Jianyuan malah memilih untuk menyerangnya. Kenapa? Jangan bilang kau bersama Raja Kabut. Bahkan saat tubuhnya masih berlumuran darah, lukanya dalam, dan jiwanya masih berdenyut kesakitan, pikirannya bekerja dengan kecepatan yang menyilaukan, menyusun kebenaran. Dan kebenaran itu membuatnya menggigil. Yunce, apa yang akan kau lakukan sekarang? Dalam jiwa Yunce, suara Li Suo meledak karena terkejut dan putus asa. Apa yang telah terjadi, tidak ada jalan kembali sekarang. Identitasnya, rencananya, semua yang telah ia rencanakan hingga saat ini runtuh. Jika keadaan terus seperti ini, penyamarannya akan terbongkar sepenuhnya. Tidak akan ada lagi tipu daya, tidak ada lagi cara untuk memanipulasi keadaan. Semuanya akan runtuh. Tapi kemudian, tawa pelan keluar dari bibir Yunce. Dan kemudian, ia tersenyum. Senyum yang kejam dan tanpa ampun. Dengan bagian belakang lengan bajunya, ia menyeka darah yang menetes di mulutnya saat ia berbicara. Jadi apa kalau aku bersama Raja Kabut? Suaranya menetes dengan ejekan saat bergema dari segala arah. Tatapannya tak tergoyahkan. Ketahuilah kebenaran tidak akan mengubah apapun, kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sesaat, hanya sesaat, Dian Rahu tertegun. Tidak oleh kata-kata Yunce. Tidak oleh pernyataannya. Tetapi oleh keberaniannya yang luar biasa, keyakinan yang tak tergoyahkan dalam nada bicara pemuda itu. Indra ilahinya yang saleh melonjak keluar, membentang sejauh yang bisa dijangkaunya, memindai setiap inci jurang untuk mencari jejak bentuk Yunce. Namun, bahkan dengan persepsi dewa sejati, ia tidak menemukan apapun. Tidak ada apapun kecuali jurang yang tak berujung dan menyesakkan. Itu mustahil. Bahkan di bagian terdalam kabut tak berujung, tempat ruang itu sendiri terpelintir dan hukum dunia terurai, indra ilahi dewa sejati seharusnya tetap berkuasa. Namun, Yunce telah menghilang. Tidak ada bayangan. Tidak ada jejak. Tidak ada kehadiran yang tersisa. Hanya suaranya,
yang terdengar melalui jurang dengan kejelasan yang dingin. Tidak terhalang. Tidak terhalang. Tidak terpengaruh oleh debu jurang yang korosif. Suara yang bergema seolah-olah Yunche berdiri tepat di sampingnya. Dia yakin sekarang Yunche benar-benar bersama Raja Kabut. Beraninya dia. Bahkan sebagai dewa sejati, Dian Rahu merasakan auranya bergejolak, energi ilahinya berubah kacau sekali lagi. Tapi itu hanya sesaat. Dia menghancurkannya. Kekuatannya melonjak, niat membunuhnya membara. Kong Chan, aku takut. Aku mungkin harus membunuh putramu hari ini. Senyum pahit melintas di wajah Dian Rahu. Selama bertahun-tahun, dia menahan diri. Selama bertahun-tahun, dia menahan diri karena terlepas dari masa lalu, terlepas dari permusuhan, dia selalu menganggap Meng Jianyuan sebagai putra temannya. Tapi sekarang, tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. Saat Yunche mengakui kesetiaannya, tidak ada lagi yang perlu diragukan. Jika sebelumnya dia enggan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, sekarang dia tidak akan melakukannya lagi. Hidup atau mati, dia akan menangkap pengkhianat ini. Kalau begitu, kau akan mati di sini bersama binatang buas itu. Cahaya ilahi keemasan meletus saat Dian Rahu perlahan bangkit dari tanah, wujudnya yang menjulang tinggi memancarkan kekuatan ilahi yang murni dan tak terkendali. Sialan! Jauh di dalam jangkauan terjauh laut kabut tak berujung abis, Dian Mokai menggertakkan giginya saat dia melawan kekuatan penindas yang menekan kekuatannya hingga tingkat yang ekstrim. Di sini, energi jurang begitu padat sehingga bahkan seseorang dengan kultivasi alam batas ilahi puncaknya hampir tidak dapat mengerahkan setengah dari kekuatan biasanya. Dia ingin terus maju. Dia ingin membawa kembali Meng Jianyuan. Tapi dia bukan orang bodoh yang tidak rasional. Masuk lebih dalam ke kabut tak berujung adalah kegilaan belaka, bahkan untuknya. Indra keilahiannya menyapu jurang di sekitarnya, dan apa yang ditemukannya mengirimkan hawa dingin ke tulang punggungnya. Makhluk yang mengintai di tempat ini sudah berada di ujung atas tahap tengah alam batas ilahi. Melangkah lebih jauh akan berakibat fatal. Dia mengepalkan tinjunya sebelum menghembuskan napas dalam-dalam. Aku hanya perlu melaporkan kepada Lord Divine Regent bahwa mereka berhasil lolos. Dengan desahan, Dian Mokai berbalik, bersiap meninggalkan tempat terkutuk ini. Kemudian, rasa dingin yang tiba-tiba dan tidak wajar menusuk jiwanya. Nalurinya berteriak bahaya. Tanpa ragu, dia menyalurkan setiap ons kekuatan yang dimilikinya untuk bertahan. Aura keemasannya meledak keluar, membentuk penghalang pelindung yang tak tergoyahkan. Dan tepat saat dia melakukannya, boom! Ekor raksasa bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, menghantamnya dengan kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh pegunungan. Dampaknya yang dahsyat membuatnya terpental melalui jurang. Jika ini terjadi di luar kabut tak berujung, dia tidak akan peduli. Serangan mendadak dari seseorang yang lebih lemah darinya tidak akan lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Tapi di sini, di mana semuanya menentangnya, di mana kekuatannya sudah sangat ditekan, di mana kekuatan penyerangnya hampir menyamai kekuatannya sendiri. Ekspresinya berubah pucat pasi saat darah menyembur dari bibirnya. Sebuah retakan tajam dan memuakkan bergema di sekujur tubuhnya. Tulangnya retak. Organ-organnya terguncang. Kekuatannya tidak stabil. Dia hampir tidak punya waktu untuk memproses rasa sakit sebelum instingnya berteriak lagi, ini bukan pertarungan yang mampu dia lakukan. Tanpa berpikir dua kali, dia memuntahkan esensi darahnya. Kabut merah menyala berubah menjadi energi murni, dan dia menggunakan kekuatan serangan itu sendiri untuk mendorong dirinya menjauh dengan kecepatan sangat tinggi, melarikan diri ke jurang tanpa ragu-ragu. Saat dia melarikan diri,
raungan mengerikan mengguncang jurang. Paurer! Suara itu merobek ruang, mengirimkan gelombang jurang yang menghantam keluar. Matanya membelalak kaget, lalu menjadi gelap karena kegilaan. Pikiran rasionalnya menyuruhnya untuk terus bergerak, melarikan diri sebelum terlambat. Dan dia melakukannya. Dia tidak menyisakan apapun, membakar energinya yang dalam tanpa menahan diri, dan memacu kecepatannya hingga batas absolutnya. Tanpa menoleh ke belakang, dia melarikan diri ke kejauhan. Meng Kongqian benar-benar akan kecewa dengan tindakanmu hari ini. Suara Dian Rahu membawa beban finalitas. Tatapan emasnya terkunci pada Dewa Qilin, tetapi suaranya mengarah ke Yunce. Namun, pemuda itu tidak menanggapi. Keheningan membentang di antara mereka, ketegangan yang tak terucapkan menggantung di jurang. Dian Rahu mengerutkan kening. Pembicaraan ini tidak mengarah kemanapun. Dia telah menentukan tindakannya, tidak ada alasan untuk membuang napas lagi. Begitu aku selesai dengan binatang Qilin ini, dimanapun kau bersembunyi, aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Dian Rahu menyatakan, suaranya menggelegar dengan niat membunuh. Aura ilahinya melonjak sekali lagi saat dia naik ke langit, bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya dan melenyapkan binatang Qilin abisal dalam satu serangan yang menentukan. Yunce, tidak, Meng Jianyuan, tidak akan bisa menghindarinya selamanya. Cepat atau lambat, dia akan ditemukan. Kultivasinya tidak signifikan. Bahkan jika bocah itu mahir bersembunyi dan melancarkan serangan dari jarak jauh, selama dia, seorang dewa, menjaga jiwanya dengan benar, kejadian seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tiba-tiba, batuk-batuk muntah batuk. Gemetar hebat mencengkeram tubuhnya saat rasa sakit yang tajam dan tak tertahankan menusuk jiwanya. Darah menyembur dari bibirnya sekali lagi. Ekspresinya menjadi gelap. Runtuhnya penghakiman abadi tanpa batasnya telah menyebabkan kerusakan parah pada energi dan jiwanya yang dalam. Bahkan untuk dewa sejati ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Namun, Dian Rahu telah hidup melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa ragu, dia menyeka darah dari mulutnya, menahan rasa sakit. Aura ilahinya meledak keluar sekali lagi, jurang bergetar di bawah kehadirannya. Dia hanya fokus pada ancaman di depannya. Boom. Saat kekuatan ilahinya melonjak. Power! Sekali lagi, naga raksasa itu muncul di langit, melepaskan raungan yang menggetarkan jiwa dan menggetarkan hati yang bergema di seluruh surga. Udara bergetar di bawah kekuatannya, dan dewa yang jiwanya telah terluka merasakan kepalanya berdengung dan jiwanya bergetar hebat. Meskipun dia percaya jiwa dewanya dijaga ketat, bagaimana mungkin itu bisa menahan kekuatan dewa sejati kuno yang terkuat? Bahkan dengan setiap pertahanan ilahi yang telah dia bangun, raungan dewa naga masih berhasil menembus esensinya, mengguncang kedalaman jiwanya. Muntah! Tubuhnya, yang baru saja memaksakan diri untuk berdiri tegak, tiba-tiba tersentak saat getaran hebat mengalir melaluinya. Seteguk darah merah tua menyemprot dari bibirnya, menodai kabut pucat yang mengelilinginya. Penglihatannya bergoyang. Tekanan itu tak tertahankan. Dia terhuyung, berjuang untuk menstabilkan dirinya sendiri, tetapi kerusakan telah terjadi. Keadaannya yang sudah melemah menjadi semakin buruk. Ini adalah wilayah terdalam dari kabut tak berujung, sebuah tempat di mana bahkan energi yang sangat dalam itu sendiri telah lama rusak hingga tak dapat dikenali. Tidak ada apapun di sini yang dapat memelihara kekuatannya. Hanya sisa-sisa korosi abisal. Semakin jauh seseorang melangkah, semakin banyak energi yang sangat dalam mereka akan terkuras, hanya menyisakan kekuatan dewa sejati mereka yang mentah untuk menopang mereka. Setiap saat dia bertarung, setiap tetes energi ilahi yang dia bakar, itu tidak akan pernah kembali.
Tidak sampai dia meninggalkan tempat ini, tidak sampai dia mencapai wilayah terluar kabut tak berujung sekali lagi. Kemudian, sebuah kecepatan yang mengerikan melesat ke arahnya. Sebelum dia dapat sepenuhnya menyalurkan energi ilahinya ke dalam pertahanan, sebuah kekuatan kehancuran yang tak terbayangkan menghantamnya dari samping, mengirimnya terbang seperti meteor yang pecah. Darah menyembur ke langit. Dunia yang kelabu dan sunyi itu diwarnai dengan garis-garis merah saat tubuh ilahi Dian Rahu merobek udara jurang, menghantam keras lanskap yang rusak. Raunger! Binatang jurang raksasa lainnya telah tiba. Ia telah menusuk dewa dari sisi lain. Tubuhnya yang besar dan ditempa jurang, ditutupi oleh bayangan yang menggeliat, menjulang di atas medan perang. Auranya, meskipun sedikit lebih lemah dari Dewa Kilin, masih tak terduga. Terutama bagi dewa yang tidak dapat menggunakan energinya yang mendalam untuk memblokir serangan. Serangan itu tepat, kejam, dan tepat waktu. Dian Rahu telah sepenuhnya terfokus pada binatang Kilin. Ia tidak pernah melihatnya datang. Mati! Suara Yunce menggelegar melintasi jurang seperti teriakan perang. Binatang neraka Kilin menerjang tanpa ragu-ragu, tubuh jurangnya merobek udara saat mengejar Bupati Ilahi yang terluka. Pada saat yang sama, binatang buas jurang yang baru tiba itu bergegas mengejar sosok berlumuran darah di langit, wujudnya yang mengerikan melahap ruang di antara mereka dalam sekejap. Raunger! Sekali lagi, wajah perkasa Dewa Naga Azur muncul di langit, matanya yang besar menyala dengan keagungan kuno yang menantang dewa. Dan kemudian, ia meraung. Raungan yang menghancurkan jiwa yang bergema melalui jurang. Jiwa ilahi Dian Rahu bergetar hebat di bawah kekuatan yang menindas. Kondisinya yang sudah melemah semakin memburuk saat pertahanan ilahinya hancur seperti kaca yang rapuh. Energi yang telah dengan susah payah ia panggil runtuh seketika, tidak mampu menahan tekanan yang menusuk jiwa yang menekannya. Gelombang baru rasa sakit yang memilukan jiwa meledak melalui keberadaannya, membuat seluruh jiwa ilahinya kejang tak terkendali. Pada saat yang tepat, boom! Binatang Abyssal Kilin memanfaatkan kesempatan yang sempurna, menyerang dengan ekornya yang besar, turun seperti hukuman dari surga. UGH! Dampaknya dahsyat. Tubuh Dewa Dian Rahu, sosok dengan kekuatan yang tak tertandingi, jatuh dengan keras ke bawah, cahaya keemasannya berkedip-kedip seperti bintang yang sekarat. Namun sebelum dia sempat menabrak tanah abisal, boom! Dari bayang-bayang jurang, cakar binatang abisal raksasa datang mengiris ruang, cakarnya yang setajam silet merobek daging dewanya. Krak! Suara memuakkan merobek udara saat cakar binatang abisal seperti naga itu menembus langsung tubuhnya, meledak keluar dari punggungnya dalam ledakan darah dewa dan daging yang tercabik-cabik. Arg! Raungan penderitaan Dian Rahu mengguncang langit. Tubuhnya kejang, kesadarannya goyah antara amarah dan penderitaan. Namun penderitaannya masih jauh dari kata berakhir. Boom! Serangan kedua menyusul hampir seketika, binatang Abyssal Kilin menyerang lagi. Serangkaian cakar lainnya terayun tanpa ampun, mencabik sisi yang berlawanan, merobek tulang rusuknya, mencabik dagingnya, dan membuat darah dewa mengalir deras melintasi jurang seperti badai merah. Bumi itu sendiri bergetar di bawah kekuatan darah dewa yang tumpah di tanah jurang yang tandus. Gelombang kejut kehancuran yang tak bersuara berdesir keluar. Dan kemudian, suara tercekat karena ketidakpercayaan dengan kengerian yang nyata. Pandangannya berenang saat dia memaksa dirinya untuk melihat ke arah penyerangnya. Mata emasnya terbakar amarah, tetapi saat dia melihat binatang baru itu, tubuhnya membeku. Sebuah nama keluar dari bibirnya, terpelintir oleh penderitaan dan keterkejutan. Raja Naga, makhluk yang telah dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Makhluk yang tubuhnya telah hancur, musnah, dan terhapus dari keberadaan.
hidup dan menatapnya lurus. Tidak, ia berubah. Sekarang ia hanyalah binatang abisal yang terbuat dari debu abisal. Sama seperti Qilin. Ia hanyalah monster lain dengan pikiran penghancur. Bupati ilahi yang terluka parah, tubuhnya hancur, kekuatan ilahinya goyah, hanya bisa mengucapkan bisikan terengah-engah dan darah tercekik. Apa kemungkinan itu? Peluang seseorang untuk berubah menjadi binatang abisal atau hantu sangat rendah. Namun, karena abis telah ada selama jutaan tahun dan banyak orang telah menjelajah ke laut kabut tak berujung, jumlah mereka telah terkumpul dari waktu ke waktu. Meski begitu, bagi makhluk yang baru saja ia bunuh untuk berubah menjadi satu dan mengejarnya lagi, berbaring menunggu penyergapan sementara ia fokus pada Qilin, tidak dapat dipercaya. Tidak, ini semua adalah hasil kerja Raja Kabut. Binatang-binatang itu tidak mungkin menyusun rencana seperti itu. Mereka hanya ada untuk kehancuran, tanpa kecerdasan. Namun karena Raja Kabut mengendalikan mereka, itu semua adalah perbuatannya. Muntah. Dian Rahu batuk lagi dan memuntahkan seteguk darah dewa. Tubuhnya yang tadinya tak tergoyahkan gemetar di bawah serangan yang tak henti-hentinya. Aura dewa emasnya berkedip-kedip, memudar, melemah, hancur. Namun musuh-musuhnya, mereka tidak memberinya waktu untuk bernapas. Naga, Qilin, menyerangnya dengan keganasan tanpa ampun dengan serangan tanpa ampun. Serangan gabungan mereka menghantamnya seperti penghakiman dewa yang telah padam. Jiwanya bergetar, kesadarannya berkedip-kedip. Dan dalam momen singkat itu, ia melihatnya. Sebuah masa depan. Sebuah masa depan di mana semua orang yang pernah ia cintai, semua orang yang telah binasa dalam gelombang waktu, berdiri di hadapannya. Hidup. Tersenyum. Menunggunya. Ia mengulurkan tangan. Namun kemudian, pikirannya menjerit. Tidak. Rasa sakit yang menghancurkan meletus dalam jiwanya, ilusi itu pecah menjadi ketiadaan. Jeritan penderitaan yang menusuk jiwa keluar dari bibir Dian Rahu saat ia tercabik kembali ke kenyataan. Dan apa yang menantinya di luar ilusi yang hancur? Adalah cakar. Ada taring. Ada ekor yang ditempa jurang. Ada korosi jurang yang merusak. Pembantaian tanpa henti itu tidak berhenti. Boom! 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 Kabut tak berujung bergetar di bawah kehancuran yang dihujani padanya. Raunger. Kedua binatang abisal yang bergerak di bawah kendali penuh Yunce meraung secara serempak, melepaskan kehancuran yang tak henti-hentinya pada dewa sejati yang dulunya sombong. Satu serangan demi satu, menghancurkan tubuh ilahinya. Satu serangan demi satu, merusaknya dari dalam. Aura hidupnya berkedip-kedip, semakin melemah, karena semakin banyak debu abis melonjak ke dalam bentuk ilahinya, tertanam di dalam dagingnya, menggerogoti kekuatannya, menghapusnya dari keberadaan. Tubuh ilahinya yang dulunya tidak bisa dihancurkan, telah berubah menjadi reruntuhan berdarah, hancur, dan terkikis. Kecerobohan dewa sejati telah membawanya ke pintu kematiannya.